kita nih di masa sekarang, generasi muda udah tahu apa yang benar, terus ngelakuin bullying, itu pengaruh media sosial tuh bener-bener ngaruh atau enggak? SMP malah nggak banyak temen loh. Tapi ada kan teman-teman yang deket lah, paling enggak itu teman Itu aku itu aja. Bahkan pasti korbannya bukan cuma yang bully dong. Dia berarti menganggap semua kan. Iya. Ya itu juga bisa sefatal itu. At least lah, waktu kamu makan, istirahat, jam istirahat, ajaklah makan bersama-sama. Supaya dia nggak diem, supaya dia nggak sendiri. Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Ya iya. Pasti ya. Pasti ngaruh pol sih. Itu karena apa tuh? Kayak psikopat itu nggak sih? Bullying itu dari situ nggak sih akar-akarnya? Maksudnya menjerumusnya itu karena psikopat gitu nggak sih? Benar-benar, maksudnya gimana? Gimana? Psikopat itu sih apa suka jahatin orang kan? Mungkin bisa lihat dari media sosialnya. Oh, maksudnya dari tontonan. Ya, kan dari media sosial nih. iya. Dengan apa yang dia tonton kan. Mungkin banyak yang ditonton tentang psikopat itu. Sing suka apa itu kayak aku pernah lihat satu video di YouTube Short kayak gitu ya. Ada sing apa kayak nusuk-nusuk sampai kayak gimana gitu loh. Ya itu juga pengaruh sih benar. Pengaruh. Jadi kan anak kan kita kayak nggak tahu, kayaknya itu seru ya kayak gitu. Tapi ternyata itu membahayakan orang lain loh tanpa dia sadari kayak gitu. Mungkin itu salah satunya. Ya mungkin ya. Ya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu kan pasti ngefek kan. Betul. Ke alam bawah sadarnya tanpa dia sadari. Ya bisa jadi kayak gitu. Nah itu kan mungkin fisik ya jatuhnya kalau psikopat. Kalau misalnya sekarang yang di media sosial bullying secara apa ya itu namanya? Verbal. Cyberbullying. Bukan ya? Oh, cyberbullying. Apa itu cyber? Bener ya? Secara internet. Nah kayak gitu itu gimana gitu? Kan kalau aku sendiri kalau ngelihat kayak gitu jujur emang sakit hati, cuman nggak merasa aku dibully sih kayak gitu. Nah mungkin kalau dari kalian ada pendapat nggak? Kenapa kok cyberbullying itu bener-bener sampai nyakitin mental seseorang gitu? Ya mungkin karena bayangkan melihat sosial medianya dia, akunnya dia ya, setiap hari yang dilihat hanyalah hal negatif. Nah, Ya kan pasti lama-lama dia dipenuhi dengan energi negatif kan. Nah, tentang energi kalian bisa kayak episode sebelumnya. Iya, cari aja episode kita sebelumnya tentang energi negatif dan positif ya. Nah, itu kan yang kita udah belajar juga kan. Jadi kalau dia bayangkan tiap hari yang dia lihat, yang dia rasakan adalah kebencian, iri, dengki ya. Pasti capek nggak sih dia secara hatinya, secara pikirannya dia, jiwanya dia ini kan pasti capek banget kan. Iya. Harus ngelihat itu semua. Karena ya itu setiap hari dia harus ngelihat. lihat ya. Kayak diserap setiap harinya negatif. Terus kapan ada positif? Nah. Positifnya udah kependam duluan. Iya betul. Energi positifnya udah nggak berdaya. Udah ya betul. Nah itu mungkin ya itu karena orang-orang di sekitarnya nggak ada. Kalau aku mungkin karena tadi aku dari cerita tadi ini mungkin pas aku di cyberbullying ya dikatain lewat media sosial, mungkin aku ada teman-teman yang nguatin. Iya, itu bisa. Nah itu apa ya? Mereka itu kenapa ya kok nggak ada support dari orang sekitar tuh menurut kalian karena apa? Pasti kan kalau misalnya aku sendiri pasti punya teman gitu loh, meskipun cuma satu kayak gitu, satu sekolah. Cuman kalau dari Vina sendiri kayak tadi nggak ada yang bantu, itu apa nggak ada temen Vina yang deket gitu? Nah ini fun fact-nya, aku juga baru sadar. Ternyata dulu waktu SD itu aku hanya berteman cuma dengan 2 orang. Itu mungkin juga jadi salah satu penyebab akhirnya mungkin aku jadi korban bully ya. Karena mungkin dirasa dia ini nggak punya teman yang pertama, dan yang kedua malah dia tak apain aja pasti nerima-nerima aja, orang nggak ada yang support dia mungkin ya. Jadi ya itu sih kebanyakan nggak tahu ya, mungkin teman-teman V juga sama atau enggak sependapat sama aku, kebanyakan korban bullying itu adalah orang yang pendiam. Aduh, iya Cia nggak diem sih dulu. Nah, Cia sama mungkin sedikit teman, mungkin sih. Iya kan kayak misalkan bahasanya sekarang ya kayak orang-orang nerd
Oh, Ya, iya. belum kayak gitu kan pasti itu yang cenderung jadi Dibully. korban. Dibully ya, jadi korban, jadi sasaran empuk kayak. Nah, itu dia betul, kayak samsak gitu ya. Tapi loh ngomong-ngomong dulu Cia waktu SMP, Cia diem nih, Cia dulu SMP diem tapi Cia juga dibully, nggak diapa-apain tuh. Mungkin beda ya. Mungkin kamu tetap diam tapi banyak teman. Banyak teman mungkin. Enggak, temen saya itu dulu banyak teman tuh waktu waktu SD, SMP malah nggak banyak temen loh. Tapi ada kan teman-teman yang deket lah, paling enggak itu Enggak, itu udah sebaku itu aja. Tapi ya nggak ada tuh kayak bullying atau ya mungkin beda ya, beda sekolah mungkin ya, beda Bisa jadi, lingkungan. ya, itu juga lingkungan pengaruh. itu benar. Itu juga pengaruh. Karena nggak ada sih dulu kayak Cia, ya syukur aja Cia maksudnya nggak ada pada posisi ngalamin yang kayak gitu loh ya. Tapi pernah ngalaminnya ngelapor. Ya. Nah, terus kalau Vina sendiri kenapa kok nggak mau coba cerita ke orang tua atau ke temen? Temen tadi kan udah tahu ya. Cuman kan emang nggak nolong, Iya. nggak tahu entah karena mereka takut atau apa. Cuman kenapa kok nggak mau cerita ke orang tua atau ke guru kan? Dilapori. Tuh. Ya itu karena perasaan saat itu hanyalah ketakutan. Jadi takut bahwa kalau aku ngelaporin ini akan lebih parah lagi dari hari ini. Jadi ketakutan itu yang membuat akhirnya aku udahlah kayak nggak berdaya gitu, ya udah terima aja gitu. Tapi maybe kan kalau misalnya nih kamu lapor nih ya, terus kamu lapor ke, kan dulu juga di setiap sekolah kan ada yang namanya guru BK. Kan? Ya kan pasti di konseling nih. Jadi dulu kan pasti ada, maksudnya siapa nih kamu bertengkar sama siapa, kalau dulu ya kayak cerita-cerita kan bertengkar sama siapa kan mereka pasti dipanggil, terus mereka kan dikasih arahan, dikasih pengertian, kan pasti kayak gitu. Jadi kan sebenarnya harusnya kan mengurangi tingkat bullying itu tadi ya. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya di luar sekolah ya, tapi kalau misalnya di dalam sekolah kan harusnya mengurangi tingkat bullying sih. Nah, seingatku fasilitas konseling itu baru ada waktu aku SMP. SD rasanya aku nggak ada kayaknya. Dulu kalau di sekolah Kayaknya ya, Beda iya. sekolah ya. Beda juga. Benar-benar beda sekolah. Kayaknya beda. seingatku nggak pernah ada sih memori. Terus habis itu dulu kalau misalnya di sekolah Cia dulu juga ada kayak setiap apa gitu pasti ada konseling itu juga pasti ada. Jadi setiap anak dipanggil ke bagian apa. Oh, memang ada ya. Dulu Kayak SD, kegiatan rutin gitu. Iya, SMP juga dulu ada kayak gitu. SMA juga ada dulu kayak gitu Ya, kayaknya. karena beda sekolah. Iya, kayaknya. Padahal di negeri loh dulu SMP tuh negeri tuh ada kayak gitu. Oh iya, dulu aku Digalakan SMP negeri, tapi gitu. SD-nya swasta kan masih. SD-nya aku dulu swasta Nah ada kayak itu, gitu. mungkin zaman itu belum terlalu ya kayaknya. Karena aku di SD negeri. Oh. Mungkin ya, Iya. mungkin. Itu sih mungkin. Tadi kan dari peran orang tua karena ketakutan ya kan, karena takut malah dibully lebih lagi. Nah itu temen-temennya Vina yang deket kan ada berapa? Dua Iya. orang. Menurut kamu sendiri kayak mereka itu jatuhnya jadi ngebully kamu juga nggak? Kayak ngerasa kok aku malah dikucilin kan? Pembulian kan juga termasuk dikucilin itu tadi kan. Nah mereka itu menurut kamu juga ngebully kamu atau enggak sih? Nah kalau ini dari menurut aku ya yang aku rasakan POV korban. Aku ngerasanya kayak gitu. Karena maksudnya kalian tahu bahwa ini hal yang nggak benar gitu kan. Hal yang menyakiti orang loh. Aku nggak even bilang jahat ya. Iya. Maksudnya kan hal ini sudah menyakiti orang gitu. Tapi kok kalian diem aja. Iya. Nggak apa ya, maksudnya nggak memberhentikan anak ini. Atau mungkin berusaha memisah lah minimal ya. Kayak wis dia tuh udah sampai nangis tuh. Kamu ini ngawur gitu ya. Nggak ada. Jadi menurutku itu juga sesuatu yang kok bisa ya. Jadi aku juga merasa bahwa bukan hanya satu orang ini. Akhirnya semua itu aku ngerasa kayak kalian semua juga masuk pembuli sih menurut aku gitu. Walaupun kalian nggak langsung ikut action ya. Cuman dengan kalian hanya diem dan menonton itu menurutku parah sih. Iya. Waktu itu tapi ya. Iya. Tuh. Ada juga kan sampai kasus di luar negeri itu dia ngerasa dibully Iya, itu. sama beberapa orang. Tapi yang lain itu enggak. Pasti mereka lihat lah ya yang lain, teman-temannya yang lain, tapi mereka cuma nontonin enggak nolong. Akhirnya satu kejadian di mana dia itu menguatin tekadnya buat membunuh satu sekolah. Iya. Ditembakin satu sekolah. Iya. Tahu nggak Enggak. cerita tentang Aduh, aku Di lupa luar ya negeri, namanya iya. siapa. Nanti coba dicari aja. Oke. Atau mungkin Vi bisa bantu Iya. di kolom komentar Iya, siapa betul. namanya.
Ya itu sampai dibunuh kan. Satu sekolah, bahkan mereka yang menurutku nggak tahu, mungkin ya nggak tahu, nggak salah, tapi akhirnya kena Ya. tembak juga kayak gitu sampai. Nah itu kan juga bahaya kayak tadi. Ya menurutku juga kasihan sih. Iya. Mereka juga harusnya nggak tahu apa-apa jadi kena, tapi harusnya mereka sebagai penonton juga harusnya nolongin gitu Ya sama kan. juga kayak yang kayak di kasus Jakarta itu dia bakar satu sekolah loh. Oh Iya kan? Seperti yang di Jakarta kemarin Aku itu belum kan. denger sih. Iya, yang anak SMA itu kan. Kalau Kalau namanya bakar sekolah pasti korbannya bukan cuma yang bully dong. Dia berarti menganggap semua kan. Iya. Ya itu juga bisa sefatal itu. Mm-mm. Makanya sebenarnya harus membangun apa ya, energi positif sebenarnya di satu sekolah itu. Harus saling peduli nggak sih? iya. Itu kuncinya. Soalnya kalau cuma nonton itu sama aja nggak peduli kan. Iya. Cuek kan? Cuek. Iya. Ya bodo amat. Kan bukan aku. Gitu. Kan bukan aku ya. Kan nggak peduli. Iya. Iya. Padahal kita tahu bahwa ini kasihan perlu ditolong kayak gitu. Tapi memilih untuk udahlah daripada aku kena juga. Kan itu namanya nggak peduli. Sembunyi ya di Nah, kali iya. mata aku ini nggak ikut-ikutan Nah. aku gitu kan. Padahal ini dia. Padahal yang lihat. Ya itu sih. Mm-mm. Harus ya. Nah terus yang kita harus lakukan ya apa nih? Contoh aksi nyata yang harus kita lakukan buat ngehentiin itu. Kayak tadi ya cerita tadi lah, dihentikan itu dengan cara apa? Dari sisi korban, sisi penonton, sisi pelaku juga, kayak apa yang harus dilakukan? Mungkin dari sisi korban dulu yang harus dilakukan untuk Maksudnya kalau memberhentikan bullying gitu. Ya jujur sampai hari ini kalau ditanya itu aku pun masih apa ya, nggak bisa ngasih jawaban yang 100% supaya keluar dari posisi korban gitu. Karena ya itu tadi, berusaha lapor contoh, malah kena lagi yang lebih parah. Atau mungkin berusaha bercerita sama orang. Karena mungkin ini yang aku rasakan mungkin ya saat itu di umur SD, kalau aku cerita ke orang, mungkin orang akan menganggap bahwa halah cuma dijiwit aja loh, ngapain sih kamu laporan-laporan, mungkin. Iya. Karena kan cuma dicubit, dijiwit. Orang kan pasti mikirnya, emang dicubit kayak apa sih, kayak gitu, dijiwit kayak apa sih, kayak gitu kan. Jadi ya itu mungkin takut dijudge, takut juga itu tadi malah menerima hal yang lebih parah, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ya mungkin yang bisa dilakukan pasti ya lapor lah ya, lapor atau cerita mungkin sama orang yang dipercaya kayak gitu. Terus habis itu apalagi ya, ya harus berani juga, berani menunjukkan bahwa aku nih nggak lemah kayak yang kamu pikirkan. Tapi ini tidak berlaku di semua case ya, hanya berlaku di case-case tertentu aja. Jadi kalau mungkin kalian sudah merasa sudah melakukan ini semua gitu ya, via mungkin yang pernah jadi korban bullying gitu, tapi nggak berhasil, ya harus lapor ke mungkin pihak yang berwajib. Iya. Karena kalau sudah dirasa terlalu fatal nggak bisa, atau ke ke yang lebih profesional kayak psikolog atau apa untuk menolong mental itu tadi itu yang merasa kayak ketakutan apa gitu. Jadi ya gitu sih mungkin. Yang mungkin advice atau sesuatu yang bisa aku mungkin kasih kekuatan gitu ya sama kalian, mungkin baru sebatas ini aja. Kalian yang sekarang lagi nonton dan jadi korban bullying bisa diterapkan ya, kalian harus berani. Ya coba dulu aja, mungkin siapa tahu kalian bisa keluar dari posisi itu. Tapi kalau belum ya itu harus menolong, berarti harus cari bantuannya lebih gede lagi gitu ya, lebih besar lagi gitu ya bahasanya mungkin. Dan mungkin kalau kalian, Vi, ada temen yang dibully, jadi main. Main, jangan diam saja menonton. Ya, maksudnya jadilah teman-temannya dia gitu loh. Jangan malah kamu menghindar karena kamu juga takut nanti kamu kena bully yang lain. Tapi ya temenmu ini, maksudnya kamu jadilah teman yang baik buat dia supaya dia nggak merasa ketakutan gitu loh. Tolonglah dia. Jangan malah kalian menganggap bahwa yaudahlah biarin dia kayak gitu. No, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Maksudnya kita harus punya rasa peduli itu tadi ya. Supaya apa? Ya supaya kita meminimalisir itu bullying ada di sekolah. Mungkin dari TK, dari SD, SMP. Dan mungkin orang-orang yang sudah berumur mungkin ya, yang sudah lebih dewasa mungkin ya, kalau ada di tingkat TK atau mungkin lebih sadar gitu ya, Bapak Ibu guru juga ya, yang ada di lingkungan sekitar sekolah mungkin ya, kalau ini kita berbicaranya di ranah sekolah gitu ya, lebih sadar dan lebih memberikan
pengarahan-pengarahan gitu loh kepada anak-anak. Karena dulu kalau di sekolah Icia kan selalu ada pengarahan-pengarahan itu. Jadi itu mungkin sedikit mengurangi tingkat bullying yang ada di sekolah. Jadi tanpa adanya pengarahan, karena gini loh, anak-anak zaman sekarang ini kan gak ngerti sakjane ya toh. Mereka tuh ikut-ikutan, iya kan? Kalau nggak dikasih tahu, ya itu mereka itu liar gitu loh. Makanya kan harus dikasih tahu, harus diarahkan. Kalau nggak diarahkan mereka itu liar, bisa nyoba-nyoba hal yang sebenarnya itu nggak baik, tapi ya mereka ngelakuin kayak gitu loh. Dan mereka nggak ngerti fatalnya itu nanti kayak gimana. Bahkan sampai ada korban yang tadi yang kita cerita di awal, sampai mereka iya kan, mereka pikirnya cuma mereka mukul, tapi ternyata sampai rabun, nggak bisa melihat, sampai kepalanya sakit, yang akhirnya berujung-ujungnya. Terus ada sampai yang bunuh diri bahkan, yang sebenarnya dia itu nggak ada apa-apa loh, mereka ini nggak salah sebenarnya, iya kan? Ya cuma diejek, cuma digituin. Jadi kita yang ngerti kalau temennya kita digituin, ya kita harus temenan sama dia, kayak gitu kan? Temeni kemanapun, kapanpun, ya mungkin nggak 24 jam full lah ya kita teman. At least lah waktu kamu makan, istirahat, jam istirahat, ajaklah makan bersama-sama supaya dia nggak diem, supaya dia nggak sendiri. Karena kan nanti korban bullying adalah mereka yang dianggap sendiri, culun ya gitu kan. Ya aja lah mereka ngobrol atau apa gitu kan. Gitu sih, Vin. Nah, tapi korban juga harus ya cari relasi ya, cari teman sebisa mungkin. Kalian cari bantuan. Ya mungkin kalau misalnya kalian nggak percaya sama orang tua, mungkin sama guru, kalian bisa cerita ke teman sebangku. Cari teman, pokoknya harus cari teman. Ya, ada relasi. Harus berani, nggak boleh jadi nakut ya. Iya itu. Ya walaupun susah, tapi coba dulu ya. Bisa, karena ada beberapa mereka yang bisa kok, iya kan. Tapi kita harus tunjukin lah bahwa kita nggak selemah tadi yang Vina ngomong. Kita nggak selemah yang kalian pikirin kok. Mungkin nih pesan-pesan untuk pembuli nih apa nih kira-kira? Waduh. Jangan kalian bully-bully ya. Kasihan teman. Coba kalian pikirkan kalau kalian ada di posisi kalian jadi korban bullying bagaimana? Gitu mungkin ya. Ya kan, maksudnya si bullying ini kan mereka mungkin nggak pernah mikir kayak dibully ini kayak gimana sih. Jadi cobalah berpikir kalau kalian ada di posisi itu. Gak enak kan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong di posisi itu ya. Kalian percaya nggak kalau ada yang namanya hukum tabur tuai? Percaya, aku percaya. Nah, coba bayangkan ya, kalian yang suka bully nih, kalian sebagai pembuli nih di situasi yang dimana kalian mungkin semakin kalian besar, semakin kalian tua, terus dalam situasi yang urgent butuh bantuan seseorang, ternyata seseorang yang bisa menolong kalian itu hanyalah orang yang pernah kalian dibully di masa lalu. Kira-kira gimana tuh kalian? Iya kan? Jadi jangan jangan melihat hanya efeknya hari ini doang. Iya, tapi ke depan. Betul. Karena itu sesuatu yang kalian lakukan hari ini tuh pasti akan ngefek ke hari-hari di depan. Nah, oke, itu ya Vi, jadi pembahasan kita kali ini. Jangan lupa juga untuk cek sosial media kita ya, supaya kalian nggak ketinggalan nih update-updatean dari kita. Jangan lupa juga, kita juga ada di Spotify, jadi cek aja ya di Spotify. Kalau mungkin kalian males ngeliat video, bisa dengerin sambil ngerjain tugas atau ngelakuin sesuatu. Iya. Atau kalian punya cerita-cerita yang mau kita bahas, boleh. Juga boleh banget komen di kolom komentar, dimanapun sosial medianya. Nah, betul banget. Oke, see you on the next episode, Vi. Bye. Jangan lupa like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya ya. Let's find the truth.